dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Raihan Amelia Putri Batubara. Kak Raihan Amelia Putri Batubara adalah seorang mahasiswi program studi manajemen dengan pengalaman kerja, intern di PT Go to Gojek Tokopedia Tbk sebagai user growth staff dan intern di Karwil Kemenkumham Sumut sebagai immigration staff. Kak Raihan Amelia Putri Batubara juga memiliki pengalaman organisasi antara lain YRI Regional Sumatera Utara sebagai Secretary of Public Relations Meeting, HMM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara sebagai Secretary of Entrepreneurship Division, YRI Regional Sumatera Utara sebagai Public Relations Staff. Baik, langsung saja kami serahkan moderator ini kepada Kak Raihan Amelia Putri Batubara. Jalan-jalan membeli barang antik. Cakep. Cakep. Singgah sebentar ke Muara. Terima kasih kakak-kakak MC yang cantik sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pemateri, para jajaran panitia Ponovas X-Mart, serta teman-teman peserta seminar yang telah hadir dengan semangat dan antusias yang tinggi pada siang hari ini. Suatu kehormatan bagi saya selaku moderator bisa bertemu dengan Bapak pemateri yang sangat luar biasa dan tentunya bertemu dengan teman-teman peserta yang sangat antusias untuk membahas dan mengulik isu tentang keberlanjutan di era saat ini. Tapi tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Raihan Amelia Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi materi pada acara Ponovas X-Mart dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu Green Finance, membangun kesadaran dan aksi nyata menuju ekonomi berkelanjutan. Teman-teman boleh dong tepuk tangan untuk acara kita yang luar biasa. Baik, teman-teman, saya mau tanya, teman-teman apa kabar? Baik. Kurang semangat. Teman-teman apa kabar? Baik. Teman-teman udah makan? Belum. Tapi teman-teman udah siap nih buat dengerin materi, buat dapetin ilmu baru tentang Green Finance? Siap. Siapnya lemes sekali. Siap? Siap. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Baik, teman-teman, kita sadar bahwa perubahan iklim, kerusakan lingkungan, sampai kesenjangan ekonomi bukan lagi isu yang jauh, bukan hanya sekedar isu yang kita lihat di berita, tetapi memang yang sudah kita rasakan, kita telah hadir di kehidupan sehari-hari kita. Cuaca kita lihat semakin tidak menentu, kualitas udara menurun, serta banyaknya jurang sosial ekonomi yang semakin lebar, menjadikan tanda bahwasanya selama ini sistem yang berjalan itu terdapat sesuatu yang tidak seimbang lagi, teman-teman. Tapi di tengah tantangan itu, pembangunan tetap harus berjalan. Kita tetap membutuhkan pembangunan kota, industri, transportasi, lapangan kerja, dan tentunya pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Nah, lantas bagaimana caranya membangun tanpa merusak? Nah, disinilah Green Finance berperan, teman-teman. Jadi Green Finance hadir sebagai pendekatan yang menggabungkan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan gak hanya menguntungkan tapi juga berkelanjutan. Dan sebagai mahasiswa, sebagai calon generasi pemimpin bangsa yang nantinya akan mengambil keputusan-keputusan besar di negara ini, teman-teman, sudah siapkah kita menjadi bagian dari transisi ini? Lantas, bagaimana ekonomi dapat tumbuh tanpa merusak bumi? Bagaimana Green Finance bisa direalisasikan di dunia nyata? Dan apa peran kita sebagai mahasiswa dalam mendorong
adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU yang berkiprah panjang dalam akuntansi sektor publik, audit, tata kelola keuangan, dan sustainability reporting. Dan juga beliau memiliki latar pendidikan dari Universitas Syah Kuala, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan gelar doktor di Universitas Sumatera Utara, tempat kita berada saat ini. Tapi tidak hanya aktif di dunia akademik, beliau juga pernah menjadi senior auditor di kantor akuntan publik Emilian Dalimunte dan rekan, menjadi staf ahli DPRD Sumut pada tahun 2014 hingga 2016. Narasumber kita pernah juga menjadi narasumber bimbingan teknis pemerintah sejak 2016 sampai sekarang, dan juga pada saat ini sedang menjabat sebagai sekretaris SDM Prodi Akuntansi sejak 2021 sampai sekarang. Beliau juga memegang berbagai sertifikasi profesional internasional seperti CA, CPA, CSRS, CSRA, CSP, IPSAS, dan MAA yang menunjukkan bahwa keahlian beliau dalam mendorong transformasi tata kelola keuangan yang transparan dan berorientasi pada keberlanjutan sesuai dengan tema kita hari ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, dengan segala hormat, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang hangat Profesor Dr. Iskandar Muda, SPM Assalamualaikum, selamat siang, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya lihat para mahasiswa yang memang antusias untuk membahas isu keberlanjutan hari ini? Ya, alhamdulillah saya senang sekali bisa diskusi ya, dan juga bisa sharing pada generasi kita, generasi muda yang prospektif, yang inovatif, dan juga yang energik. Tentu saja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Iya, baik. Tentunya kami juga senang sekali hadir di sini bersama Prof, karena Prof akan memberikan pandangan, wawasan juga kepada kami agar menambahkan ilmu kami tentang green finance. Baiklah, dengan hormat kami persilakan kepada Prof untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silakan, Prof. Terima kasih, izin lihat ke depannya. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada adik-adik sekalian, dalam hal ini yang terhormat Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nusantara Adinda Excel Sinaga. Kemudian yang terhormat Ketua Panitia Adinda Ginting. Kemudian moderator yang memandu kita yaitu Adinda Raihan Amelia Putri Bolu Batubara ya. Ya. Dan juga yang terhormat adik-adik divisi ya, pimpinan divisi masing-masing dari Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Saya pun dulu juga pernah menjadi pengurus ya BEM dan juga pengurus organisasi mahasiswa yang lain. Nah, dari kita beda zaman saja ya, tetapi dalam hal ini kita sama-sama pernah menjadi aktivis ya dengan adik-adik sekalian. Jadi saya paham ya bagaimana adik-adik yang baju seragam gitu ya, ini bekerja keras ya melaksanakan kegiatan ini ya kan, mencari donatur ya, mencari narasumber ya, dan terkadang narasumbernya late respon ya atau slow respon. Nah, ini
juga saya pahami gitu ya. Ada yang tidak, tapi tetap semangat ya. Adik-adik sekalian, dalam hal ini kita berupaya ya mengembangkan lembaga atau juga organisasi kita ya, sehingga organisasi kita ini bisa bermanfaat ya pada rekan-rekan mahasiswa yang terdiri dari himpunan mahasiswa manajemen HMN ya, himpunan mahasiswa akuntansi HMA, dan juga himpunan mahasiswa EP ya, ekonomi pembangunan, yang dalam hal ini hadir di ruangan kita ini gitu ya. Nah, perkenalkan ya, kalau nama saya adalah Iskandar Muda, dan sehari-hari saya di belakang deh ya. Kalau kita ada bimbingan saya nggak di sini, nggak ada ya. Nah itu ada juga bimbingan saya. Kalau kita di Pasca ya, kebetulan saya sebagai sekretaris di program S3 ya, ilmu akuntansi. Nah di sana kita jumpa kalau mau jumpa diskusi ya, terkait dengan isu sustainability ini. Kebetulan saya juga baru pulang ini dari Malang ya, untuk memperdalam atau juga mengambil mengupgrade ya salah satu gelar saya, yaitu CSRS ya. Nah jadi isu dalam hal ini ada sekarang CSRS Plus gitu ya, di mana CSRS Plus ini itu berstandar ya pada lembaga isu berkelanjutan juga ya, yang dalam hal ini mengeluarkan standar terakhir kalinya itu adalah standar 2021 ya. Ya, jadi standar 2021 ini adalah standar yang harus dipedomani ya, apabila perusahaan, apalagi perusahaan publik ya, yang dalam hal ini concern ya, dalam bidang atau juga ininya ya, artinya kepeduliannya terhadap isu tema lingkungan di sini ya. Jadi perusahaan-perusahaan publik bukan hanya publik saja ya. Jadi yang non publik juga wajib sekarang menerbitkan yang namanya sustainability report. Nah, tapi pada praktiknya memang lebih dominan dilakukan ya, atau juga diterbitkan atau juga disusun oleh perusahaan-perusahaan go public ya, yang besar ya, bersero. Nah, perusahaan-perusahaan kecil ya, seperti koperasi, ya, seperti BPR, nah ini kebanyakan masih terkendala biaya ya, beban dari operasionalnya untuk menyiapkan laporan sustainability reporting ini. Nah, begitu juga riset-riset saya di publikasi di Scopus ya, juga di Google Scholar gitu ya. Nah, saya banyak menulis tentang isu keberlanjutan ini ya, tema lingkungan ya. Baik, next. Nah, jadi di sini sebelumnya judul depannya ya. Nah, jadi keuangan hijau lah ya, lebih tepat karena kita bidang ilmu ekonomi ya. Kalau kita ambil tema yang lain nanti kaitannya ke laut gitu ya, ke air dan sebagainya. Nah, kita memang bidang ekonomi lebih tepat kepada tema Grand Finance ya. Grand Finance di sini bagaimana membangun kesadaran dan aksi nyata ya menuju ekonomi yang berkelanjutan. Next. Nah, di sini kita mau melihat ya, adik-adik, beberapa hal yang perlu kita harus ketahui. Apa bedanya Grand Finance, ya, Grand Accounting, dan juga Grand Economy. Nah, apa bedanya? Nah, ini tema-tema yang sama-sama mendukung isu tema keberlanjutan, sustainability, begitu ya. Nah, Grand Finance ini cenderung pada ya, bagaimana mendukung proyek-proyek ya, proyek-proyek untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ya, di mana tanpa mengabaikan isu tema lingkungan. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan Grand Finance. Nah, sedangkan Grand Accounting di sini itu adalah bagaimana praktik akuntansi yang dipraktikkan itu punya impact ya, reflektif terhadap tema-tema lingkungan. Nah, jadi akunting itu sendiri juga makin mengkhususkan diri ya pada tema-tema lingkungan ya. Jadi yang namanya Grand Accounting. Nah, silakan bagi adik-adik yang
mungkin bidang accounting, ya silakan nanti mau meneliti skripsinya ya, isu-isu yang terbaru, yaitu tema green accounting di sini ya. Bagaimana sejauh ini ya praktik akuntansi di sini dampaknya kepada lingkungan ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya ESG reporting ya. Nah, ESG reporting itulah yang namanya bentuk dari praktik dari green accounting. Nah, kemudian apa bedanya dengan green economy? Nah, ini untuk anak ekonomi pembangunan ya. Nah, jadi bagaimana sistem ekonomi yang ada gitu ya, memprioritaskan tidak semata-mata mencari keuntungan belaka gitu ya. Tetapi sistem ekonomi itu harus pro yang namanya ekologi ya, pro yang namanya keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Bahwasanya kita sekarang ini kalau kita lihat ya, bahwasanya kita hidup ini pada saat ini gitu ya, ini apakah kita pikirkan bagaimana anak dan cucu ke depan? Apakah mereka dalam hal ini mudah mendapatkan BBM bersubsidi? Apakah mereka itu bisa menikmati AC dengan suhu 17 derajat ya 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang? Apakah anak-anak generasi yang akan datang ini ya, mendapatkan air bersih atau juga mendapatkan sumber daya udara gitu ya, sumber air, sumber udara gitu ya, yang dalam hal ini tidak terkontaminasi, masih segar, tidak ada jaminan begitu gitu ya. Nah, maka dalam hal ini bagaimana generasi sekarang ya? Generasi sekarang ini bagaimana melindungi generasi yang akan datang di sini ya? Generasi di masa yang akan datang agar dapat mereka nikmati warisan yang namanya bumi ini di masa yang akan datang. Maka ya dalam hal ini seluruh kegiatan yang ada pada generasi saat ini, baik itu kegiatan ekonomi gitu ya, kegiatan keuangan atau juga kegiatan praktik akuntansi gitu ya. Nah, ini harus mendukung visi dan juga misi yang namanya tanggung jawab akan lingkungan. Nah, maka dalam hal ini inilah kita lihat hubungan ya, konsep sustainability itu esensinya adalah ini. Nah, itu adik-adik sekalian ya, yang perlu kita lihat. Berikutnya, nah, dalam hal ini kita mengkhususkan pada tema kita ya. Tema kita itu adalah green finance gitu ya. Nah, sekarang yang namanya subtopik dari green finance di sini apa saja? Nah, yang dikatakan green finance di sini topiknya terdiri dari ya bagaimana obligasi hijau ya. Yang artinya obligasi yang dananya digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang sifatnya hijau, green, ya, tidak mencemari lingkungan. Kemudian green finance juga subsistemnya yaitu ya green bond atau pinjaman hijau, gitu ya. Nah, pinjaman hijau di sini ditujukan diberikan untuk proyek-proyek yang mendukung tema hijau, ya, dengan persyaratan yang menguntungkan. Ya. Jadi tidak lepas kita mau ambil untung boleh, sah-sah saja, ya, tetapi harus dalam koridor yang namanya keberlanjutan, ya, yang sesuai dengan proyek-proyek yang mendukung hijau tanpa mengabaikan ya sesuai dengan tujuan organisasi itu adalah mencari keuntungan boleh ya, tetapi jangan mengabaikan keberlanjutan di masa yang akan datang. Nah, itu yang namanya green bond. Ya, kemudian yang namanya green finance ini yang ketiga itu adalah dana hijau. Nah, dana hijau di sini bahwasanya financing green financing ya, dana-dana ini difokuskan pada perusahaan dengan proyek-proyek hijau. Jadi bagaimana kita melihat transformasi perusahaan gitu ya. Toyota misalnya, Toyota melahirkan yang namanya kendaraan yang dalam hal ini bukan menggunakan baterai, yaitu perusahaan yang menggunakan teknologi hybrid begitu ya. Itu menunjukkan komitmen perusahaan ya. Perusahaan bagaimana ya dalam hal ini mengurangi
gas karbon, ya, bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca dengan melahirkan kendaraan yang bebas emisi, ya. Lahirlah yang namanya kendaraan hybrid, atau juga kendaraan vehicle yang lain dalam hal ini menggunakan murni 100% baterai, non timbel, ya, tidak menggunakan lagi bahan bakar. Itu menunjukkan komitmen, ya, kendaraan-kendaraan yang dalam hal ini dapat mengurangi emisi gas karbon, ya, sebagai kepedulian perusahaan, ya, kepedulian perusahaan dalam mendukung proyek-proyek hijau. Ya, kemudian juga bagaimana keuangan karbon, ya, di mana mekanisme keuangan mengurangi emisi gas rumah kaca, ya, greenhouse gas emission namanya. Dan juga yang nama green financing di sini, ya, tujuannya adalah investasi ESG. ESG itu adalah environmental sustainable goal, ya, di mana strateginya yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, jadi inilah yang namanya green financing, ya, adik-adik sekalian. Dan ini boleh kita teliti, ya. Mau ambil tema green bond boleh, ya. Mau kita gunakan pinjaman hijau juga boleh, ya. Nah, silakan diteliti, dan ini temanya tema yang baru, ya, adik-adik sekalian. Next. Nah, ini kita definisikan, ya, kita dalam hal ini berdasarkan pada teori, ya, apa itu green financing. Nah, di mana menurut HON 2012 green financing itu istilah yang luas, ya, yang ditujukan merujuk kepada investasi keuangan, ya, di mana investasi keuangannya mengalirkan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, kemudian kebijakannya mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, jadi bagaimana investasi keuangan di sini ditujukan pada proyek-proyek yang pro lingkungan, ya. Nah, inilah yang namanya green financing. Berikutnya. Nah, dimensi green financing ini meliputi industri, sosial, ya, dan ekonomi di sini bisa berkontribusi, ya, bisa mengurangi ancaman pemanasan global, ya. Ya, karena pada saat ini dunia, ya, ini sedikit demi sedikit itu terjadi pemanasan global, ya. Bagaimana di kutub es, ya, di bumi di pojok selatan sana, ya, es itu terus mencair, ya. Kenapa mencair, ya? Disebabkan pemanasan global. Kenapa terjadi pemanasan global, ya? Karena efek gas rumah kaca, gitu, ya. Efek gas rumah kaca menyebabkan pecahnya lapisan ozon. Dan lapisan ozon itu membuka celah matahari, menyinari langsung ke es di kutub, sehingga terjadi pemanasan global dan esnya cair, gitu kan. Maka kita lihat di mana-mana di sini terjadi banjir, gitu, ya, atau juga daratan itu semakin turun, ya, disebabkan jumlah air yang semakin besar, terutama air lautan, ya. Nah, ini yang namanya, ya, pemanasan global, ya, global warming kata istilahnya, ya, dalam beberapa riset. Dan global warming di sini juga bisa bagian dari tema riset kita, ya, sejauh mana kebijakan perusahaan ini mendukung global warming. Nah, ini harus kita teliti, ya, kita sebagai mahasiswa, gitu, ya, dan mahasiswa mengambil tema-tema yang baru lah menurut saya, ya. Ya, telitilah yang berkaitan dengan global warming ini saran, ya. Kemudian dimensi green financing di sini tujuannya adalah ekonomi yang rendah karbon, ya, low carbon, ya. Bagaimana low emission, ya, kendaraan yang rendah emisi karbonnya, ya, sehingga lahirlah kendaraan listrik tadi, ya, atau kendaraan hybrid yang menggunakan baterai, gitu, ya. Kemudian secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan di berbagai sektor ekonomi, gitu, ya. Nah, kita sendiri juga di kampus maunya tong sampah itu dibedakan, gitu, ya, mana yang plastik, gitu, ya, mana yang tidak bisa didaur ulang. Nah, ini upaya mendukung mendukung ekonomi rendah karbon, ya, dan juga mendukung investasi ramah lingkungan di berbagai sektor usaha, ya. Dan semuanya itu memang diakui negara, ya, yang termaktub di dalam RPJMN, ya, yang sifatnya pro growth, ya, pro job, dan juga pro environment.
Nah, ini yang namanya dimensi green financing. Next. Nah, prinsipnya ya ada pertanggungjawaban, ya, responsible. Ya, pertanggungjawaban di sini investasi yang dilakukan perusahaan mempertimbangkan aspek ekonomi, mempertimbangkan aspek sosial, mempertimbangkan aspek lingkungan, dan juga tata kelola investasi ini harus diatur. Dan bank juga dalam pendanaannya, fungsi the lender bank itu harus mengalokasikan lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang dan sifatnya berkelanjutan. Jadi prinsip ini berlaku untuk menginput dan menyalurkan dengan mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan sesuai dengan kondisi keuangan dan struktur kompleksitas masing-masing bank. Next. Nah, ini adalah prinsip green finance yang pertama tadi, accountability. Prinsip yang kedua, praktik bisnis yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan, di mana tujuan jangka panjang dan penerapan strategi jangka pendek merupakan upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Next. Nah, prinsip yang ketiga adalah resiko sosialnya, ya. Resiko sosial dan lingkungan dalam penghimpunan penyaluran dana, mulai dari mitigasinya, ya, pengawasan dan juga pemantauan. Nah, di sini salah satu prinsip yang harus didukung dalam implementasi green financing. Yang keempat, prinsip tata kelola, ya, yaitu prinsip operasi yang mencakup transparan, ya, accountable, bertanggung jawab, independen, profesional, dan wajar. Ya. Berikutnya, prinsip yang kelima yaitu informasinya harus informatif. Ya. Nah, jadi dalam prinsip yang informatif di sini ini diatur oleh lembaga internasional yang namanya GRI, ya, Global Reporting Initiative, berpusat di Belanda, kan? Nah, di mana yang namanya laporan yang sifatnya informatif itu mendukung disclosure. Ya, disclosure-nya dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari GRI yang baru, ya, 2021, di mana itu ada 18 pasal, ya, 18 pasal sebagai patron dari isu tema sustainability, ya. Jadi lembaganya namanya GRI. Saya sendiri juga anggota dari GRI dan punya sertifikat atas itu. Jadi harapannya juga adik-adik sekalian ikut, ya, nanti tes apa, ya, harus memiliki kompetensi profesional juga, yaitu dalam hal ini sebagai penyusun laporan dari laporan sustainability dan juga sebagai penilai dari penyajian laporan sustainability, sebagai isur dan juga sebagai reportingnya, ya. Dan yang keenam, ya, menjamin ketersediaan dan jangkauan produk atau juga jasa. Artinya produk-produknya, jasa-jasanya di sini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan. Ya. Berikutnya, nah, pengembangan sektor unggulan prioritas, ya, semuanya ini tertuang pada RPJMN dan juga RPJP, ya, dan juga kolaborasi, yaitu mulai dari strateginya, kebijakannya, ya, peluang bisnisnya, inovasi, dan sesuai dengan kepentingan nasional, ya. Berikutnya, nah, ini kalau kita lihat bagaimana dari sisi negara kita, ya, Indonesia sendiri yang dikatakan tadi bahwasannya green finance itu harus mendukung dari RPJMN, ya, bagaimana RPJMN 2020, ya, sampai dengan 2024. Nah, di sini isinya, ya, ini mulai dari isu long term strategi untuk low carbon, ya, dan juga climate resilient 2050. Nah, jadi memang RPJMN kita sudah mengadopsi itu, ya, dan RPJMN itu, ya, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ya, sustainable ekonomi, ya, dan juga visi jangka panjangnya itu adalah low carbon and climate resilient nation. Jadi kita mendukung dari negara yang punya rendah karbon dan juga climate, mendukung dari isu perubahan lingkungan, ya. Makanya sekarang ini, ya, kalau kita beli kendaraan listrik kita dapat diskon banyak, ya. Dapat diskon beli sepeda motor listrik harganya 7 juta, ya.
Kalau beli sepeda motor fosil harganya 35 juta. Ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya subsidi di situ. Ya, kenapa? Pajaknya nggak ada ya kendaraan listrik. Nah itu menunjukkan negara memang apa ya mendukung dari low carbon dan juga climate resilience di sini ya. Dan target-target keuangan juga mulai dari energi gitu ya, kemudian juga limbah gitu ya, dan juga apa ya dan juga pertanian juga dalam hal ini harus sesuai dengan temanya ya rendah CO2 ya. Dan konsekuensi pendanaannya mulai dari kehutanan, energi gitu ya, dan juga limbah mitigasinya sudah cukup banyak dilakukan ya. Dan adaptasi Indonesia menitikberatkan pada aspek ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan juga mata pencaharian ya. Nah sehingga diperkirakan ada 2,3 sampai dengan 12,14 miliar ditujukan sebagai mengurangi risiko kerugian 2,87% dari PDB ya. Berikutnya. Nah, dalam APBN ya, maupun juga non APBN, nah ini ada upaya untuk mendukung transformasi iklim yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam APBN itu juga sudah disisihkan, dibelanjakan khusus untuk carbon tax ya, pajak karbon ya, pajak karbon kendaraan yang dalam hal ini menggunakan masih BBM ya tentu saja pajaknya lebih mahal dengan pajak yang kendaraannya yang non BBM, yang listrik ya. Maka jangan heran ya kan kendaraan listrik itu lebih murah ya kan dibanding dengan kendaraan yang non listrik ya. Karena apa? Ya karena carbon tax-nya rendah di situ ya. Jadi ada kebijakan pemerintah dalam hal itu. Begitu juga belanja pusat, belanja daerah dan juga pendanaan lainnya seperti suku SDGs bond ya, blue bond, disaster pooling fund ya. Dan untuk sumber pendanaan non APBN yang ditujukan untuk carbon trading ya, investasi swasta dan juga pasar modal dan juga BUMN dan juga filantropi. Nah, secara internasional multilateral ya. Di sini sumber pendananya untuk Grand Climate Fund ya, Global Environment Facility, Adaptation Fund, MDB, IFE dan carbon trading ya. Nah, di sini ada banyak lembaga-lembaga mulai dari National Trust Fund, ya, National Public Service Agency, sampai pada beberapa special mission vehicle ya yang dilahirkan. Next. Nah, begitu juga kolaborasi ya. Jadi tanpa adanya keterlibatan swasta ya, maka mobilisasi pendanaan iklim yang diluncurkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendukung Indonesia hijau, maka estimasi anggaran yang menyumbang 26% dari investasi memenuhi target iklim Indonesia, dan sektor swasta diberikan porsi yang lebih besar, di mana sektor swasta di sini memperkecil kesenjangan pendanaan. Jadi semuanya tidak hanya melibatkan APBN, tetapi juga murni dibutuhkan investasi dari pihak swasta ya. Kita lihat ya bagaimana sektor swasta mendukung sektor hijau dan iklim ini sampai dengan 2021 itu aja sudah mencapai 35,3 miliar ya. Jadi memang arah perusahaan sudah semuanya mengarah kepada pendanaan hijau ya. Ini kita simpulkan. Berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, begitu juga ya yang namanya obligasi syariah gitu ya, atau disebut dengan sukuk gitu ya. Jadi sukuk itu juga harus mendukung investasi hijau yang namanya green sukuk ya, green sukuk ya, blue bond dan juga SDGs bond ya. Ya bagaimana di sini dalam 2018 sampai dengan 2022 green sukuknya udah outstanding 5 miliar US, green sukuk domestik retail sudah outstanding 21,86 ya, dan green suku berbasis project 6,73, dan begitu juga blue bond dan juga SDGs bond global ya, di mana distribusi kumulatif green suku di sini juga
cukup signifikan ya, baik itu dari sisi pendanaan di sektor transportasi, ya kemudian manajemen limbah cair, energi baru sampai pada bangunan hijau dan manajemen keberlanjutan sumber daya alam. Nah di sini sumbernya saya menggunakan SDGs Bond Allocation and Impact Report tahun 2022. Jadi bagaimana pembangunan wilayah laut, ya pesisir dan aktivitas karbon biru di sini, ya semuanya mengarah pada Blue Bond. Ya. Berikutnya, nah di sini ada upaya, gitu kan, reformasi yang dilakukan pemerintah untuk sektor keuangan mendukung financing sustainability di sini melalui undang-undang, di mana mendorong pelaku usaha sektor keuangan. Ya, terutama itu tadi, wajib semuanya punya laporan sustainability reporting. Nah, di sini peluang kita juga ya, adik-adik mahasiswa gitu ya. Bagaimana kita nantinya bisa membantu mulai dari perusahaan kecil gitu ya, konsultan ya, atau juga rumah makan, kemudian kantor camat, kantor lurah ya, kalau bisa punya sustainability reporting. Nah, di sini ya peranan kita sebagai mahasiswa ekonomi gitu ya. Nah, di sini dapat membantu ya, mendorong pelaku usaha keuangan, ya, emiten, perusahaan publik, semuanya wajib menyusun yang namanya persiapan laporan berkelanjutan. Makanya kalau kita buka ya websitenya Pertamina, Inalum, gitu ya, Indorayon, atau juga perusahaan-perusahaan kecil dan besar, menengah, PDAM, semuanya punya sustainability reporting. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sebuah reformasi sektor keuangan mendukung pembiayaan yang berkelanjutan. Begitu juga memperkuat dukungan pengembangan keuangan berkelanjutan dengan penyusunan taksonomi keuangan berkelanjutan, dan ada komite ya, yang lahir dalam mengembangkan keuangan yang berkelanjutan ini. Next. Nah, ini juga secara nasional ya, secara internasional Indonesia ini masuk ya dalam yang namanya Paris Agreement. Ya, kita udah take care di situ, dan dari adanya Paris Agreement di situ lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Dan disinilah kita mendukung itu. Di mana Undang-Undang 2016 di sini landasan utamanya dari Paris Agreement, kesepakatan Paris yang melahirkan Undang-Undang Nomor 16. Ya, untuk meratifikasi dari Paris Agreement. Nah, di sini ya bagaimana Indonesia memperbaharui nasional legalnya ya, 2016, 2021 dan 2022 ya. Dan dituangkan ya di dalam visi jangka panjangnya. Jadi visi jangka panjang Indonesia sekarang sudah mengarah pada sustainable ya, dan juga green economy. Ya. Targetnya 2045 kita hijau semua, begitu ya, 2045. Jadi kendaraan-kendaraan yang masih BBM itu kedepannya makin dikenakan pajak yang tinggi. Ya. Jadi diarahkan semuanya ya harus yang mendukung green economy. Nah ini low carbon and climate resilience. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat inilah ya bagaimana sejarahnya ya, bahwasanya isu green financing di sini mulai dari 2016 ya, 2016 tadi isu tadi dari kesepakatan Paris ya, lahir 2016 di sini POJK nomor 1 2017 terkait dengan aturan keuangan yang berkelanjutan ya, dan lahir juga POJK 60 2017 tentang green bond. Di 2019 itu Indonesia masuk pada negara-negara berkembang yang dalam hal ini sebagai pilar ya mendukung dari tema green financing. 2020 begitu juga ya, bagaimana pemerintah mendukung akselerasi percepatan kendaraan elektrik yang dalam hal ini bebas fosil ya 2020. 2022 ya Indonesia dalam menerapkan prinsip keefektifan dalam
Climate dan juga Financial Risk ya, 2022 dan 2023 OJK menelurkan aturan nomor 14 tahun 2023 yang dalam hal ini berkaitan dengan carbon exchange operation ya, pengoperasian karbon dan juga di 2024 Indonesia melahirkan ya Indonesian Taxonomy ya for Sustainability Finance. Kalau kita download di OJK itu dapat ya. Dan climate risk management scenario analysis in banking sector ya. Jadi di bank sendiri pun juga sudah wajib dalam hal ini menyampaikan ya sustainability reporting ya. Berikutnya. Nah, di pasar modal kita lepas juga sama ya. Sama prinsip-prinsip sustainability makin diterapkan, didukung oleh legal aspek yaitu OJK ya, POJK tadi ya, yang mendorong penerapan isu berkelanjutan sini melalui POJK 51 2017 dan Surat Edaran OJK nomor 16 2021 ya. Dan juga di pasar modal ya, dalam hal ini ada carbon market yang mendorong dekarbonisasi ya. Indonesia yang telah dibentuk bursa karbon yang memfasilitasi perdagangan unit karbon dengan terbitnya POJK 12 dan Surat Edaran OJK nomor 14 tahun 2023. Dan juga isu produk ya, di pasar modal mengatur sustainable product ya, di mana produk pendanaan dan investasi yang mengintegrasikan nilai ESG ya. Dan begitu juga surat berharga, yaitu mulai dari suku ya kan, bond gitu ya, dan juga dalam hal ini OJK memfasilitasi pendanaan yang berkelanjutan, ditandai dari lahirnya POJK 18 2024 yang mengatur obligasi atau suku dengan tema grant ya, sosial, sustainability linking, dan juga suku wakaf. Nah, ini saya kira peluang kita ya, mahasiswa kalau udah semester 5 ambil judul ini. Nah, jadi baru ini gitu ya. Jadi kita tema baru dapat ya, judul baru gitu ya. Mau pakai desain kualitatif boleh, mau pakai desain kuantitatif boleh. Tapi saya nyaranin pakai desain kualitatif, lebih bagus. Nah, pakai alat NPIPO ya kan, pakai alat atlas. Ini bagus sekali gitu kan. Kita cari informannya kepala OJK gitu kan, di Jakarta atau di Medan, untuk kita teliti ya sejauh mana ya tema bond dan juga suku ya dalam hal ini dapat mengatur isu-isu apa ya, sustainability dan juga sustainability linking di sini ya. Nah, ini peluang kita bagi adik-adik mahasiswa untuk meneliti itu, ingin memperdalam ya, baik itu EP, manajemen ya, atau juga akuntansi. Nah, silakan ambil ini ya. Kalau yang EP ambil blue economy ya, kalau accounting tadi grant accounting ya kan, kalau manajemen tadi financing apa ya, financing suku dan sebagainya ya. Nah, ini tema-tema baru saya kira ya untuk kita teliti. Berikutnya, nah suku ini per Oktober 2024 udah 37,82 T beredar di pasar gitu ya. Suku dan juga industri yang lainnya gitu ya. Bagaimana mulai dari penerbitnya itu PT Sarana Multi Infrastructure, BNI ya, Arpora, Bank Mandiri, kemudian Indonesia Infrastructure Finance, Bank BRI gitu ya. Nah, ini lembaga-lembaga penerbitnya ya, penerbit dari suku itu. Berikutnya, nah begitu juga terkait dengan environmental sustainability goal di sini gitu ya, ada 9,78 triliun ya, 9,78 triliun, di mana masih dominan yang pendanaan konvensional memang ya, sekitar 94,5, dan syariahnya masih kecil ya, 5,4. Dan di dalam hal ini beberapa lembaganya negaranya ada 20 itu ya. Berikutnya, nah bagaimana dalam hal ini grafik ya dari di saham-saham blue chip ya, IDX Q45 ya, dalam hal ini perdagangan
low carbon tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu memang terjadi penurunan ya sampai dengan November 2024 ya. Dan juga indeks harga saham Sri Kehati ya, ISG sektor Kehati. Nah, ini kita lihat tren perkembangannya ya. Bagaimana indeks harga saham gabungan di sini menghasilkan rata-rata have good liquidity ya. Have good liquidity. Nah, ini kalau kita lihat temanya atau juga kondisinya saat ini. Berikutnya. Nah, jadi peluangnya di sini banyak ya, yang bisa kita manfaatkan challenges-nya. Jadi bagaimana Indonesia di awal tahapan ini peduli ya, awareness-nya terhadap sustainable finance ya, di mana menginginkan pemahaman yang lebih lanjut ya terkait dengan tema-tema sustainable finance di sini ya. Begitu juga keinginan investor ya, banyak investor baik itu retail, investor institusional gitu ya, memprioritaskan ya returnnya tanpa dengan mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan ya. Begitu juga lack of incentive ya di sini bagaimana perusahaan-perusahaan OJK dan juga IDX akan memberikan insentif kepada member dalam bentuk tax insentif dimanfaatkan ya. Begitu juga biaya ekstra ya, dan juga isu-isu yang lainnya mulai dari external review ya, dan juga impact reporting dan juga lack of eligible underlying project di sini ada peluang kita ya. Kalau project itu diklasifikasikan pada project yang arahnya pada grant dan juga mendukung social project. Berikutnya. Kemudian juga peluang kita di Indonesia ya demografi bonus ya. Bahwasanya Indonesia di sini komposisi kita investor nyatanya investor yang masih berusia muda gitu ya. Jadi yang namanya investor milenial katanya kan ya. Yang kelahiran tahun 97 sampai dengan 2012 ya. Itu kan yang namanya Gen Z ya. Nah, Gen Z itulah keunggulan kita. Kalau nggak salah penduduk Indonesia itu Gen Z itu sekitar 45%. Nah, hampir setengahnya Gen Z gitu ya, yang lahir di tahun itu. Nah, jadi ini adalah keunggulan Indonesia dan lebih melek gitu ya Gen Z ini dibanding yang generasi yang lain. Dan ini peluang bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan tema-tema lingkungan tadi gitu ya. Dan juga komitmennya ya, komitmen dari sektor swasta yang mendanai proyek-proyek yang bersifat mendukung tema sosial tadi ya, sosial berkelanjutan. Dan juga bond dan juga pasar bond dan juga pasar suku ditawarkan ya, diterbitkan dengan memanfaatkan peluang dari pasar modal dan juga banyaknya insentif ya. Jadi 75% dan juga 50% ya, itu diberikan oleh otoritas OJK ya. Biaya pendaftaran diskon 75%. Kemudian juga di IDX gitu ya, listing fee-nya 50% dipotong ya. Jadi untuk suku insentif di sini maksimum pendanaannya itu ada ya. Berikutnya. Nah, begitu juga dari ini mungkin orang akuntansi ya. Nah, orang akuntansi bagaimana implementasi kelayakan dalam standar akuntansi global yang namanya IFRS ya, International Financial Reporting Standard ya. Ya, di sektor pasar modal sini bahwasanya perusahaan-perusahaan publik siap semuanya mengimplementasikan standar IFRS 1 dan IFRS 2. Nah, di sini standar akuntansi global juga mengakui ya. Jadi kalau memang udah global mengakui, kenapa Indonesia lokalnya tidak ya, negara kita tidak ya, globalnya saja sudah gitu ya. Dan ini bahwasanya akselerasi tema bond dan juga suku dalam hal penerbitan obligasi yang berlandaskan keberlanjutan membantu pemerintah mewujudkan ekonomi hijau ya. Serta penyusunan roadmap keuangan berkelanjutan di sektor pasar modal ditujukan untuk memberikan referensi bagi regulator dan stakeholder dalam mengembangkan dan mengimplementasikan produk berkelanjutan di pasar modal. Next. Nah ini ya, jadi kalau kita mau dari sudut pandang peneliti ya, peneliti tema-tema
Grand Bond, ya, tema-tema isu berkelanjutan di sini, ya. Nah ini merupakan tren terkini, ya. Dan direkomendasi ada isunya 10. Pertama, ya semakin meningkatnya, ya, regulasi ESG di situ dalam laporan, ya. Jadi sudah bersifat wajib, ya, mandatori. Dan dalam hal ini di Uni Eropa sendiri, ya, di Eropa, ya, bahwasanya ada kewajiban yang namanya CSRD, ya, Corporate Sustainability Reporting Directive, di mana perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini di Uni Eropa wajib, ya, menyampaikan sustainability reporting di sini dalam setiap entitasnya, ya. Dan juga adanya isu standarisasi dan juga digitalisasi, ya, bahwasanya di Eropa tadi ada European Sustainability Reporting Standard yang dalam hal ini memberikan standar untuk pelaporan dan juga testing digital, ya, yang namanya XBRL, Extensible Markup Language, ya, taksonomi data, ya, comparability dan accessibility. Jadi makin mudah kita mengakses data terkait dengan European Sustainability Reporting Standard. Jadi adik-adik mahasiswa, ya, ini silakan manfaatkan data ini, ya, keterbukaan data ini untuk dijadikan bahan penelitian skripsi, ya. Jadi Eropa sendiri sudah buka data, ya, berkaitan dengan ESG trend, ya, yaitu di ISRS. Nah, silakan masuk ke webnya ini dan klik itu, ya, jadikan skripsi, ya. Nah, ini saran dari saya. Jadi semakin meningkat, ya, dari hari ke hari tema ini. Berikutnya, ya, persetujuan global, ya. Nah, jadi Paris Agreement tadi awalnya, ya. Dari Paris Agreement itu lahir reformasi di berbagai belahan negara dunia, Uni Eropa, Indonesia, IFRS. Nah, itu lahir peraturan baru semua yang mendukung tema berkelanjutan. Berikutnya, ya, kemudian juga ESG-nya di sini juga kita difokuskan untuk mendukung transparansi, ya, dan meminimalkan greenwashing, ya. Ya, artinya mempercantik laporan, ya, mempercantik laporan berkelanjutan, itu namanya greenwashing, ya. Kalau di dalam akuntansi keuangan, mempercantik laporan keuangan disebut dengan window dressing, ya. Tapi kalau mempercantik laporan berkelanjutan namanya greenwashing. Nah, ini istilah-istilah yang belum ada diteliti, ya, peluang adik-adik sekalian untuk menelitinya, ya. Bagus ini. Jadi fokus pada greenwashing dan juga transparan. Jadi perusahaan yang transparan, ya, yang patuh pada standar global, ya, maka dianggap lebih transparan dibanding perusahaan yang tidak patuh. Dan tingkat kepatuhan itu juga ada di dalamnya konten greenwashing. Berikutnya, ya, transition planning and investing, ya. Jadi bagaimana isu emisi, ya, dan juga efek gas rumah kaca di sini secara kredibilitas merupakan suatu bahan yang kredibel, ya, untuk diintegrasikan pada isu-isu green financing tadi, ya, yang difokuskan pada financing transition project dan juga high impact sector. Berikutnya yang keempat, nah ini juga trennya, ya, yang kita bahas tadi, ya, sustainable finance dan green bond. Nah, sustainable green finance ini mengekspektasikan bahwasanya produk-produk yang dalam hal ini harus dalam lingkup ESG list dan juga instrumen. Ya, berikutnya yang kelima, nah, pendanaan ESG juga, ya, landscape-nya, transformasinya. Ini tema yang penting untuk kita teliti, ya, peluang meneliti. Berikutnya yang keenam, data, ya, dan teknologi juga isu yang penting, ya. Kita manfaatkan AI dan juga digital tool, ya, dalam penggunaan platform untuk mengakselerasikan pengelolaan data ESG ini. Berikutnya, divergent global ESG approach, ya. Jadi terjadinya pendekatan ESG yang berbeda
sudut pandangnya. Seperti sama juga dulu waktu awal-awal transformasi dari IAS ke International Accounting Standard menjadi IFRS, begitu ya. Nah, di sustainability juga sama ya. Di Eropa punya standar sendiri, di dunia, di Amerika juga punya standar sendiri. Nah, standar Eropa tadi sudah kita ketahui dan standar dunia juga ada, gitu ya. Nah, ini boleh juga bagian kita untuk menelitinya ya. Berikutnya yang ke-8, ya difokuskan pada biodiversity dan juga nature ya. Jadi integrasi ESG dalam sumber daya alam yang alamiah, ketersediaan data dan juga ekosistem yang komprehensif. Yang berikutnya yang 9, ya transisi energi ya, bagaimana investasi pada energi yang bisa diperbaharui ya. Berikutnya ya climate litigation ya. Ya, jadi ini perubahan iklim ya. Perubahan iklim itu bisa dikendalikan adanya aturan ya, yaitu increase low speed dan company target juga ya. Berikutnya, nah itu ya, jadi itulah tema-tema yang kita, peluang kita ya untuk berkaitan dengan grant financing ini dan tema yang terbaru yang bisa kita adik-adik manfaatkan ya untuk diteliti dan juga kita dalami ya. Terima kasih, dan itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk itu saya kembalikan pada Ibu Moderator. Baik, tadi kita sama-sama sudah menyelami tentang green finance secara mendalam. Maka saat ini kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini waktu kita 7 menit. Kita membuka kesempatan untuk 2 penanya. Teman-teman yang ingin bertanya nanti angkat tangan, sebutkan nama dan asal institusinya, dan juga pertanyaannya langsung to the point saja ya teman-teman. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Oke, kakak yang di depan yang baju hitam silakan berdiri kakak. Selamat sore Bapak Kepala yang sudah menyampaikan daripada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak untuk materi yang sangat informatif dan sangat wow sekali, teman-teman juga bisa mendengarkan yang tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Dimas Julia, saya dari Manajemen tahun 2023. Jadi pertanyaan saya di sini adalah, saya kerap kali Pak melihat di beberapa negara, khususnya Indonesia, masih banyak sekali industri yang bergantung pada energi fosil, dan kebanyakan proyek tersebut itu memberikan banyak keuntungan yang besar serta dapat membuka lapangan pekerjaan secara besar-besaran juga untuk masyarakat di sekitarnya ataupun di luarnya Pak. Namun tetap saja ada potensi yang dapat merusak lingkungan di dalam prospek kedepannya Pak. Nah, menurut Prof, bagaimana sikap kita menanggapi isu ini jika kita melihat dari sudut pandang green finance yang sudah Prof jelaskan tadi Prof? Terima kasih banyak Prof. Baik, terima kasih Kak Enzelia. Boleh tepuk tangan Kak Enzelia, pertanyaannya menarik sekali. Oke, baik, mungkin langsung saja bisa dijawab oleh Prof. Tadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita untuk menanggapi adanya di Indonesia maraknya tentang fosil, yang mana itu berpotensi juga untuk merusak lingkungan walaupun dia ada sisi positifnya. Bagaimana sikap kita untuk menanggapi isu tersebut? Ya, terima kasih ya. Dan juga pertanyaan dari Angelia dari manajemen ya. Ya, jadi memang inilah tugas kita ya, termasuk government di sini ya. Nah, kita tadi melihat bahwasanya ada insentif yang diberikan ya, seandainya energi fosil itu makin minimal ya, makin minim digunakan pada perusahaan ya, ditandai tadi adanya tax insentif ya, atau juga carbon tax gitu ya. Nah, kebijakan carbon tax di sini apakah dimanfaatkan oleh perusahaan yang bersangkutan apa tidak ya? Nah, tentu saja perusahaan itu punya hitungan juga ya. Kalau misalkan dia tidak menggunakan energi fosil, berapa investasinya? Nah, hitung-hitungannya sampai ke sana gitu kan.
Nah, kalau misalkan menggunakan pendanaan hijau itu cairnya berapa sehingga investasi yang kami harus lakukan berapa. Nah, itu semuanya tidak lepas dari perhitungan studi kelayakan dari company yang bersangkutan. Nah, ini memang masih tugas besar pemerintahan. Ya, pemerintah pada saat ini menganjurkan bahwasanya Indonesia sendiri sudah menerbitkan POJK 51 tadi kan. Nah, POJK 51 bahwasanya kewajiban perusahaan ya menyajikan sustainability reporting. Nah, cuman POJK itu menurut saya masih lemah juga gitu ya. Tidak mengatur seberapa banyak ya level pengungkapan yang diinginkan dan bobot berapa banyak yang dikatakan dengan sebagai perusahaan yang green atau tidak green gitu ya. Nah, POJK itu belum mengatur sampai ke sana. POJK itu hanya mengatur kewajiban. Kalau 2017 hanya dijelaskan gitu ya, hanya wajib menjadikan harus perusahaan dibolehkan menjadikan sustainability reporting. POJK 51 wajib udah sekarang gitu kan. Nah, jadi sayangnya POJK itu juga masih lemah ya, jadi belum ranking ya. Jadi ranking perusahaan itu masih dilakukan di dunia ya, global. Jadi yang mana ranking 1, ranking 2 yang green atau tidak green itu masih internasional ya. Indonesia belum mengatur sampai saat ini ya. Jadi memang tugas pemerintah ya terkait dengan industri kebanyakan masih menggunakan energi fosil ya, hingga dalam hal ini belum dianggap pro green saya kira. Nah, ini tugas pemerintah juga dan juga pengungkapan sukarela yang diinginkan ya. Jadi sejauh mana kesukarelaan perusahaan untuk patuh ya pada standar GRI 2021 tadi. Nah, ini memang keinginan perusahaan itu sendiri ya, kesadaran perusahaan itu sendiri sejauh mana itu yang kita inginkan. Nah, tapi kebanyakan memang masih itu tadi ya, menggunakan energi fosil dan juga pendananya juga belum menggunakan standar yang pendanaan hijau. Itu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Apakah sudah terjawab Om Julia? Baik, satu pertanyaan lagi teman-teman, Julia Abang boleh yang di belakang teman-teman. Terima kasih Kak. Sore Prof, saya Yusuf dari Fisik. Saya ingin bertanya Prof. Sebenarnya kan untuk green finance ini sudah ada, cuma kan itu masih di level pemerintah dan perusahaan besar. Hal itu bisa dibuktikan dengan CSR Award itu dari Kementerian LHK itu kebanyakan untuk yang melakukan program keberlanjutan itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar dan tidak menyentuh perusahaan-perusahaan kecil atau bahkan UMKM. Nah, kalau misalnya kita hanya berfokus pada level pemerintah dan juga perusahaan besar, itu saya rasa tujuan kita untuk mewujudkan green finance itu tidak akan terjadi, karena mayoritas untuk perusahaan kecil dan juga UMKM itu adalah garda terdepan untuk mendukung keberlanjutan. Nah, yang kedua adalah Prof, yang saya ingin tanyakan, kita ini sebagai generasi muda atau juga masyarakat Indonesia setiap tahunnya itu tidak pernah kehabisan ide dan inovasi gitu Prof. Saya yakin bahwasanya setiap tahunnya itu pasti ada yang namanya PKM atau ada juga lomba-lomba karya inovasi yang diadakan oleh kementerian ataupun lembaga lainnya. Nah, pertanyaannya, kemana sih hasil-hasil yang diriset, kemana sih hasil-hasil yang telah ditemukan itu? Seharusnya itu dapat menjawab program green finance ya Prof. Itu kan seharusnya itu adalah sebuah yang harus kita dukung. Nah, fun fact-nya salah satu penemu namanya Ricky Elson Prof, kalau Prof tahu, yaitu adalah salah satu penemu ataupun yang berinisiatif dulu waktu di zaman eranya Pak SBY itu ingin membuat dan merancang mobil listrik. Nah, ternyata itu tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Hasil proyek atau program yang dia buat itu tidak berlanjut Prof. Sangat disayangkan
Nah kemudian itu malah apa yang dia perbuat itu dipatenkan oleh negara lain seperti Jepang gitu Prof. Dan sama juga seperti kayak proyek mobil SMK yang sama-sama kita tahu ya Prof, itu katanya mobil listrik untuk ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan, tapi sampai sekarang belum ada nihil gitu, hilang. Nah itu kan sebenarnya bagian dari pendukung ya Prof, support dari green finance, tapi gimana ya Prof bilangnya ya seperti itu lah kondisinya. Bagaimana menurut Prof? Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Abang atas pandangannya. Jadi yang di-highlight adalah pertanyaannya, sebagai generasi muda yang pernah kehabisan ide dan inovasi, yang dengan latar belakang adanya lomba-lomba PKM, kemana saja hasil-hasil yang diriset oleh PKM itu, padahal harusnya ada beberapa hasil riset yang memang sudah terbukti bisa menjawab masalah-masalah soal keberlanjutan ini, tapi kenapa tidak didukung oleh pemerintah? Selamat Prof. Ya, baik, saya mencoba menjawab dari pertanyaan dari visit ya tadi ya. Wah, dari visit dapat ke sini hebat juga ya. Terima kasih. Ke ekonomi ya. Ya. Baik, nah jadi ya memang dalam hal ini Indonesia ya ini baru hotspotnya ini ya. Jadi baru hotspotnya kita mengimplementasikan standar Global Reporting Initiative. Nah, jadi memang pemerintah itu menginginkan adanya istilah taksonomi tadi kan. Nah tadi taksonomi itu ada government, ada bank, dan ada perusahaan, tiga nih, gitu kan. Perusahaan, government itu menerbitkan POJK 1, dan bank itu juga harus menerbitkan grant financing. Dia bisa memberikan kredit dengan syarat ini, dengan syarat ini. Kalau beli ini kami danai, kalau tidak membeli ini kami tidak danai. Nah sampai sejauh ini ya perbankan belum melakukan itu. Nah ini masih kendala juga ya. Nah kalau diterapkan bagaimana? Nah saya kira mau ya. Perusahaan mau pasti, semuanya kita green semua ini, hijau ya. Dikasih kredit ya kalau misalnya truknya truk listrik, gitu ya. Atau juga diberikan apa ya, pendanaan jangka panjang, bunga rendah, ya kan? Kalau misalnya capital expenditure-nya beli ini yang sifatnya mendukung ekonomi hijau, saya yakin itu mau, ya. Nah sampai saat ini taksonomi itu belum berjalan. Ini menurut hemat penilaian saya, apalagi juga perusahaan itu mau melihat hasil PKM mahasiswa. Yang banyak di situ temuannya kendaraan listrik, ya, atau juga temuan-temuan yang mendukung ekonomi hijau. Nah ini semuanya belum dimanfaatkan, gitu ya. Nah jadi taksonomi ini nggak berjalan, yang menurut saya seperti itu. Bank juga belum menjalankan, pemerintah hanya mengeluarkan peraturan, tapi peraturan ini nggak jalan. Kendalanya di situ. Itu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Kepada Abang, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Baik teman-teman, kita sampai di penghujung sesi pemaparan materi. Izinkan saya untuk merangkum secara keseluruhan apa pembahasan kita hari ini. Jadi yang menjadi tantangan lingkungan itu sekarang bukan hanya sebagai isu yang berat, wacana sosial, tapi juga kenyataan yang sedang kita alami. Makanya untuk menjawab itu kita harus melakukan pembangunan, tapi dengan cara yang lebih bijak, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. Nah, dengan adanya green finance ini, dia memegang peran penting bagaimana harus pendanaan dan kebijakan keuangan diarahkan hanya untuk kegiatan ekonomi yang memang mendukung ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Kita juga tadi melihat bahwa dunia usaha ini tidak lagi dinilai dari profitnya saja, tapi juga bagaimana mereka menjaga lingkungan, memperhatikan sosial, dan menerapkan tata kelola seperti yang sudah dijelaskan tadi ESG. Dan juga tentunya perubahan-perubahan itu nggak hanya terjadi pada level kebijakan ataupun institusi pemerintah, tapi dari kesadaran kita masing-masing. Kita bisa memilih
sebagai calon pemimpin kita harus bisa menentukan arah yang tepat dan harus bisa merencanakan tindakan-tindakan yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah benar-benar menyadari dan memang merasakan isu keberlanjutan ini. Jadi kita pun juga sudah memahami bahwa pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan itu bisa berjalan secara berdampingan apabila didukung dengan keputusan keuangan yang tepat. Maka setelah ini, mari kita mulai berperan minimal dari cara kita belajar, cara kita diskusi, dan mengambil pilihan dengan lebih sadar, lebih tanggung jawab, dan demi memikirkan masa depan bumi kita. Saya, Rehan Amelia, selaku moderator, ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berhadir menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sesi diskusi hari ini, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Prof. Iskandar Muda yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa